Jawa, saya mengambil waktunya sebentar. Saya ingin mengajari bagaimana mengenai pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, apakah Ibu bisa menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaiannya dari masalah tersebut? Ada juga menyelesaikan masalah, caranya ada dua. Contohnya yang kita alami yaitu tugas yang bersamaan, waktu yang sama. Contohnya tugas dari luar dan tugas dari dalam sebagai bareng. Seperti pada waktu ada rapat dinas yang harus kita ikuti, kemudian kita sudah mengambil waktu untuk bertemu dengan wali murid bersamaan dengan permasalahan itu kedua-duanya sama pentingnya. Jadi bisa juga kita laksanakan sesuai dengan jadwal, juga bisa mungkin yang intern bisa kita tunda setelah rapat luar atau rapat. Itu yang biasanya kita alami, dan juga banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Itu salah satu contoh yang perlu diketahui. Jadi mungkin seperti itu kita juga memikirkan yang mana yang kita perlukan. Kedua-duanya memang dibutuhkan masalah. Kemudian di dalam modul yang saya pelajari itu ada dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran. Kemudian ada rujukan moral yang merupakan kebenaran melawan dengan kesalahan. Menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, mana yang berupa dilema etika, kemudian mana yang berupa rujukan moral? Biasanya saya lihat dulu kasusnya bagaimana. Jika kasusnya berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu rujukan moral. Kemudian tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apabila jika dampaknya dengan memang sama-sama benar, jadi sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah dilema etika. Itu suatu biasa yang kita lihat. Jadi sebelumnya apa yang harus kita kerjakan itu kasusnya dulu apa, sehingga kita bisa membedakan di ranah hukum itu apakah rujukan moral, apakah dilema etika. Jadi kita bisa membedakan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Jadi itu yang harus diutamakan, dijunjung tinggi, serta pihak kepada murid, karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya tanpa ada suatu perintah atau instruksi dan lain sebagainya. Jadi pembiasaan anak jujur, adil, rasa kemanusiaan itu akan muncul dengan sendirinya. Utamakan kebajikan. Kemudian adakah langkah-langkah mungkin atau strategi yang Ibu lakukan selama dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, langkah-langkah yang biasanya saya lakukan atau saya ambil adalah saya mengkonfirmasikan masalah kepada yang berpengaruh. Kemudian berdiskusi, musyawarah dengan semua yang ada. Dan selanjutnya saya merefleksikan bagaimana jika ada di posisi mereka, hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa. Itu langkah-langkah yang harus kita ambil dalam memungkinkan strategi yang kira-kira
mengkomunikasikannya. Jadi kalau diberitahu sebelumnya kan mungkin tidak ada kesalahpahaman dengan baik dengan semua pihak yang berkepentingan terutama ya, sehingga mereka tahu apa yang terjadi kepada kita atau kepadanya dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Jadi membutuhkan komunikasi ya, membutuhkan apa ya, memberitahu sebelumnya, jadi biar tidak menyalahkan di antara satu sama lain. Itu dibutuhkan sekali komunikasi itu sangat penting. Ya, pemberitahuan intinya seperti itu. Menurut Ibu, hal-hal apa yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangannya adalah kurangnya keterbukaan dari salah satu pihak antara satu dengan yang lainnya. Terbuka itu memang sangat penting ya, sehingga terjadi suatu keharmonisan ya, transparan dan lain sebagainya. Jadi kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan semua pihak dalam menyelesaikan semua masalah, terutama masalah-masalah yang harus kita ketahui. Jadi memang kalau saya anggap keterbukaan itu sangat penting, paling tidak transparan mengetahui masalah itu. Jadi kita tidak menyalahkan satu sama paham. Mungkin apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikannya secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau Ibu juga memiliki beberapa prosedur-prosedur tertentu untuk menyelesaikannya? Sebetulnya tidak ada jadwal tertentu, tapi untuk prosedurnya tentu ada, seperti memerlukan diskusi terlebih dahulu, kemudian mengkomunikasikan dengan pihak yang bersangkutan. Jadi jadwal itu tidak tertentu, tapi kita butuh musyawarah, butuh diskusi ya, dengan berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan atau orang-orang tertentu yang kita terlibat untuk menemukan dilema. Mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, pasti ada. Biasanya saya berkomunikasi dengan struktural sesuai bidangnya. Ya. Kalau siswa, ya harus dengan siswaan. Kalau guru, ya guru yang berhubungan dengan sarpras, pembangunan perusahaan dan lain sebagainya, ya kita berhubungan dengan sarpras. Kemudian membutuhkan dengan orang luar, jadi kita berhubungan dengan struktural yang kami ajak berusaha, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian atau kesiswaan, dan juga melibatkan guru bimbingan konseling. Karena apa? Karena siswa itu yang lebih detail, yang lebih tahu datanya itu masuk ke UBK, nanti juga disambungkan ke kesiswaan kalau memang itu hubungannya dengan siswa. Kalau hubungannya dengan guru ya ranahnya ya mungkin guru, karena yang ada di lembaga kita struktural itu sudah mempunyai tugas dan Pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman dan mengambil keputusan? Kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik itu perlu dan sangat diperlukan oleh semua pihak. Jadi hubungan yang baik itu merupakan suatu hubungan yang mempermudah dan memperlancar semua masalah. Dan kita juga harus membangun rasa empati, kepedulian pada orang yang bekerja sama dengan kita, dengan bawahan, sesama teman, sama teman guru, itu perlu dan sangat diperlukan agar dapat mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan, terutama bagi guru. Jadi gurunya kalau empatinya sangat peduli sekali, layaknya siswanya juga perlu adanya suatu kebersamaan sesama teman.
merupakan suatu kumpulan yang tidak bisa dilepas. Jadi kebersamaan itu memang dibangun. Jadi sehingga mewujudkan suatu etika yang sangat diharapkan oleh semua siswa, semua guru, mulai dari atas. Jadi merupakan keluarga besar dalam suatu lembaga pendidikan. Keluarga itu kalau harmonis merupakan suatu contoh yang terbaik dan semuanya mudah diselesaikan. Yang tujuan ada kebersamaan dan diskusi, keterbukaan. Iya, betul. Terima kasih Bu atas wawancaranya hari ini. Semoga saya juga bisa mengambil manfaat dari wawancara ini. Matur nuwun Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.